Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rambat Ungu Aryati dengan NIM LN0224010 dari kelas Sains Data A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas backend yang telah saya buat mengenai Task Tracker API yang menggunakan Fast API berbasis Python untuk memenuhi tugas hands-on week 1 mata kuliah infrastruktur dan platform Big Data. Jadi, aplikasi yang saya buat ini adalah sistem manajemen tugas sederhana untuk memiliki fitur CRUD, create, read, update, dan delete, lengkap dengan sistem autentikasi menggunakan bearer token. Lalu, untuk langkah pengerjaannya sendiri, secara garis besar saya membuat backend menggunakan Fast API di file main.py, lalu mendefinisikan skema data test seperti title, priority, deadline, status, dan kategori. Kemudian saya menambahkan sistem login dan proteksi endpoint menggunakan token. Lalu setelah backend-nya selesai dan berhasil diuji melalui Swagger Docs, jadi untuk run-nya sendiri di sini menggunakan UVcorn main app reload port 8000. Nah, setelah di sini saya uji jalan, lalu saya menggunakan front end. Nah, front end yang saya gunakan di sini adalah Vite dan React untuk mengonsumsi API yang sudah dibuat. Lalu langkah terakhir itu backend saya bungkus menggunakan Docker agar mudah dijalankan di environment manapun. Di sini saya menggunakan Docker build Test Tracker API, lalu menggunakan Dockeran DP di port 8000 Test Tracker API. Dan lalu buka Docker desktop. Di sini bisa dilihat sudah berjalan. Untuk test stack-nya yang digunakan itu bisa dilihat di sini, itu Fast API untuk backend, React Vite untuk frontend, untuk Axios itu digunakan untuk komunikasi dari HTTP, dan Docker itu digunakan untuk kontainerisasi. Lalu lanjut kita uji di Swagger-nya sambil dijelaskan. Untuk yang pertama itu Post API login itu digunakan untuk autorisasi. Jadi pertama yang harus dilakukan sebelum apapun itu user mengirim username dan password, lalu server membalas dengan akses token. Nah, token ini wajib disimpan dan dipakai di semua endpoint yang ada. Kita mulai demonya. Try it out. Sini. Untuk username dan password sendiri sudah saya setting. Jadi admin 1 2 3 4 bisa. Execute. Kita cek server respon. Di sini sudah diberikan akses token yang unik. Di sini kita copy terlebih dahulu. Lalu kita authorize menggunakan token yang sudah kita buat tadi. Authorize, close. Lalu sudah. Langkah kedua itu di sini kita langsung aja membuat task baru di Post API test. Nah, untuk membuat tes baru wajib bawa token di header. Jadi user di sini mengirim data seperti title, priority, deadline, status, dan kategori. Jadi server itu menyimpan tugas ke database dan membalas dengan data tes beserta ID yang baru di-generate. Oke, kita coba try it out. String kali sini 1. Title-nya di sini kita isi IPBD. Ini priority-nya high. Ini 7 April. Statusnya pending. Kategorinya praktikum. Kita execute. Oke, kita lihat di server responnya untuk API test di sini 200. Di sini tes berhasil ditambahkan. Untuk ID yang di-generate baru itu adalah ini. Kita copy paste terlebih dahulu. Nah, ini sesuai dengan yang telah kita masukkan dalam sini tadi, value-nya. Lalu kita lanjut ke bagian get. Untuk get API test sendiri itu tugasnya adalah mengambil semua tes. Jadi wajib bawa token, bisa ditambahkan query parameter yang digunakan untuk memfilter hasil. Kalau semisal filternya nggak diatur pun, semua tugas yang telah kita masukkan ke dalam post tadi itu semuanya akan dikembalikan. Try it out. Nah, kita kayak gini aja, lalu execute.
Nah, ini bisa dilihat untuk data yang telah kita buat di post tadi sudah masuk di get, jadi datanya berhasil didapatkan di sini. Lalu put, untuk put sendiri itu tugasnya mengubah tes yang sudah ada, jadi juga wajib bawa token dan tes ID yang di URL tadi. Lalu user itu mengirimkan seluruh data tes yang baru, jadi bukan hanya yang berubah. Server mencari tes berdasarkan ID lalu mengganti datanya secara keseluruhan. Misal di sini tes ID yang unik itu tadi sudah kita buat tes ID ini. Lalu kita di sini ID 1, titelnya masih IPBD sama IPBD, priority high, deadline-nya 7. Jadi statusnya misal di sini kalau sudah selesai mengerjakan done praktikum. Execute. Nah, di sini untuk server responnya sudah 200, jadi task berhasil diupdate. Jadi di sini statusnya sudah diubah menjadi done. Bisa dilihat. Lalu kita lanjut ke metode delete. Untuk delete sendiri, misal kita mau menghapus tugas atau tes yang sudah kita lakukan. Misal di sini ROSBD kan sudah ROSBD. Untuk tugas mata kuliah IPBD di sini yang praktikum sudah selesai. Misal kita copy paste lagi untuk ID uniknya di sini, task ID kita masukkan di sini, try it out. Oke. Lalu execute. Nah, di sini server responnya itu 200 dengan pesan tes berhasil dihapus dengan ID ini dan titel IPBD, high, deadline, status, kategori. Nah, di sini tes yang sudah kita buat tadi itu sudah dihapus. Lalu kita coba di get apakah masih ada. Kita cek terlebih dahulu, misal di sini execute. Nah, ini sudah kosong ya, berarti untuk bagian API yang sudah kita buat tadi, delete-nya sudah berjalan dengan baik. Oke. Untuk langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan demonya di front end. Dan kita cek nanti emang di back end-nya itu udah nyambung apa belum. Oke, bentar ya. Sebentar. Ini. Oke. Ini ku refresh terlebih dahulu. Pastikan untuk front end-nya sendiri sudah berjalan di sini localhost. Oke. Ini servernya aku reload kembali. Misal di sini kita masukkan admin 1 2 3 4 masuk. Nah, ini kita udah masuk ke dalam bagian tampilan utama untuk menambahkan tugas dan melihat listnya. Jadi kita new test. Sini akan muncul misal di sini IPBD. Ini high, pending. Ini praktikum. Ini tanggal 7 tambah tes. Lalu kita tambahkan satu lagi, misal di sini tes. Sini tugas untuk ROSBD misal. Itu medium, pending, itu deadline-nya tanggal 8 misal. Ini teori. Tambahkan tes, sudah masuk. Kita tambahkan satu lagi untuk yang bagian untuk log. Misal di sini tugas data mining. Data mining itu misal kita buat deadline-nya tanggal 11. Teori. Tambahkan tes. Oke. Kita cek ke bagian Swagger-nya, Swagger Docs-nya. Apakah sudah muncul? Kita authorize dulu seperti tadi. Salah, ini autorisasi dulu baru di authorize. Ini try it out, masukkan username dan password.
admin 1234. Ini di copy di copy, masukkan ke dalam authorize ini, authorize, close. Lalu kita langsung masuk ke get aja, karena tadi kita udah bikin di bagian yang front end tadi. Kita try it out, execute. Nah, bisa dilihat untuk tugas yang udah kita buat di dalam front end ini tadi juga masuk ke dalam back end-nya di bagian API test yang metode get. Bisa dilihat di sini IPBD high 2026 ending praktikum bla 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 bla. Jadi sudah berhasil. Lalu semisal kita mau mengedit nama, misal di sini edit, apakah kita cek apakah bakalan berubah juga yang bagian swagger-nya. Oke, sini ganti misal infrastruktur dan infrastruktur platform big data dan platform big data. Disimpan. Sudah terganti. Misal di sini aku edit juga data miningnya, data mining, simpan. Ini juga ganti, rekayasa sistem organisasi big data. Simpan. Oke, udah terganti semua. Kita cek coba di get-nya. Mana nih? Ini. Oke, execute aja langsung. Nah, bisa dilihat di sini untuk bagian get API test setelah aku update lewat front end-nya sendiri, aku ganti namanya. Di sini bisa terlihat di sini juga ikut terganti. Infrastruktur platform big data, rekayasa sistem ini, lalu data mining. Nah, misal di sini aku mau melakukan metode put sama delete ya di front end. Jadi misal aku udah ngerjain IPBD nih, pending down, simpan. Nah, ini bakal ke gray out. Lalu dan ini juga misal kita ganti statusnya di sini itu di front end-nya ini kan down, lalu di back end-nya itu juga bakal ikut ke update juga. Misal di bagian tes tadi mana? Test gap. Oke, di sini. Nah, di sini tuh dia juga bakalan ikut ke update gitu. Ini aku hapus ya. Oke. Coba kita cek lagi di bagian get. Apakah metode dari delete itu akan masuk ke dalam swagger docs-nya. Mana tadi? Ini execute lagi. Nah, bisa dilihat untuk task yang kita sudah lakukan metode delete-nya tadi sudah hilang dari server response yang bagian get API test. Sini, misal di sini kita juga edit, down, simpan. Sudah ke gray out. Misal di sini aku mau edit juga, pending down, simpan. Sini aku sudah melakukan metode put dan delete di bagian front end. Jadi semua dari metode post get, put dan delete yang ada di dalam front end itu sudah menyambung ke dalam swagger. Jadi otomatis datanya kalau diambil nanti kesinkronisasi di bagian sini, di bagian get API test. Nah, oke, lanjut dulu. Misal di sini aku mau menjelaskan mengenai
Trace Tracker API untuk main API-nya sendiri, main PY-nya. Di sini secara singkat, yang bagian pertama itu init. Init itu dibuat untuk membuat aplikasi Fast API yang bernama Test Tracker API. Untuk course sendiri ini frontend kan berjalan di localhost 5173 dan backend itu di localhost 8000. Jadi browser itu akan memblokir request dari lintas origin. Jadi course ini tuh mengizinkan frontend mengakses dari backend. Jadi mereka bakalan terhubung. Lalu yang ketiga itu security. Untuk security sendiri itu kita menggunakan Mirror Token sebagai sistem autentikasi. Jadi setiap request dari endpoint test wajib menyertakan token di header, lalu token itu disimpan sementara di list active token di memori. Lalu lanjut. Untuk alur post API loginnya sendiri tadi udah aku jelasin. Pertama itu user mengirim post request dengan username password. Selama keduanya tidak kosong, apapun isinya, sistem akan membuat token unik menggunakan UU ID4, lalu menyimpannya ke active token, lalu mengembalikannya ke user. Nah, token ini digunakan untuk membuat semua request selanjutnya. Lalu yang kelima itu untuk alur post sendiri sudah aku jelasin. Untuk membuat tes baru, lalu get sendiri itu digunakan untuk mengambil semua data tes yang udah dibuat di entah itu dengan metode post, put ataupun delete. Lalu untuk put sendiri itu dia itu mengubah tes atau mengupdate tes. Jika misal mau diubah atau di sini teman-teman mau ngubah ini, nah itu menggunakannya metode put. Kalau misal delete itu menghapus task. Jadi user itu mengirim delete request. Lalu bagian yang health check, health check ini. Health check, try out, execute. Untuk health check sendiri itu endpoint sederhana untuk mengecek apakah servernya itu berjalan. Sini juga ada. Nih health check. Oke. Nah, untuk kesimpulannya dari alur integrasi front end dari back end, di sini front end React di sini mengirim request melalui Axios. Setelah loginnya itu berhasil seperti tadi yang telah dilakukan, token itu bakal disimpan di local storage. Jadi setiap request berikutnya, misal get, create, update, delete, token itu dikirim otomatis lewat authorization bearer token. Jadi backend memverifikasi token tersebut sebelum memproses apapun. Oke. Jadi mungkin sekian itu saja dari aku. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.